Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta. Selamat datang di acara Talk Show Pre-JCU 2022 dengan tema Balancing Three Roles, Being a Wife, Mother, and a Doctor. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Gora sebagai moderator pada acara Talk Show siang ini. Talk Show kali ini terselenggara sebagai rangkaian acara dari Jogja Kardiologi Update yang merupakan agenda ilmiah tahunan nasional yang diselenggarakan oleh Perki Yogyakarta. Pada tahun ini, JCU bersama dengan Jinkartos kelima kembali hadir secara hybrid, di mana akan diselenggarakan workshop offline dan online pada tanggal 2 sampai 4 Desember dan simposium pada tanggal 10 sampai 11 Desember mendatang. Bagi peserta talk show yang belum terdaftar, dapat mengakses langsung info terupdate melalui media sosial kami di Instagram Jogja Kardiologi Update atau melalui website jcu-perki-jogja.com. Sebelum kita mulai acara pagi ini nih, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mungkin bagi peserta dipersilakan untuk berdiri dan kita mulai untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, peserta dapat kembali duduk. Ya, setelah kita dengarkan tadi lagu Indonesia Raya, selanjutnya talk show hari ini akan kita buka dan kita akan mengangkat topik yang sering menjadi kekhawatiran kita nih sebagai para dokter sekaligus juga sebagai seorang ibu ataupun calon ibu yang hendak menempuh pendidikan spesialis. Bagaimana mungkin ya banyak pertanyaan dari peserta, bagaimana sih cara saya bisa menjalani pendidikan tapi juga bisa tetap attachment dengan anak, tetap dekat dengan anak. Kemudian hal-hal apa sih yang harus saya siapkan dan harus saya perhatikan. Tentunya topik tersebut akan kita bahas tuntas dengan dua pemberi materi kita. Yang pertama mungkin juga ada sharing pengalaman dari narasumber kita. Mungkin yang pertama dari Ibu Arina Isyalhana atau biasa kita sering panggil Ibu Hana. Apa kabar Ibu Hana? Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Gora. Ya, bisa di-open kameranya Bu? Bu Hana. Oh, nggih. Selamat pagi. Kemudian yang narasumber kita yang kedua adalah Dr. Maria Debbie Maharatno, kardiologis biasa kita sapa dengan Dr. Debbie. Selamat pagi Dr. Debbie. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi dokter. Ya. Kabar baik ya untuk kita semua. Kemudian tak lupa pada sesi talk show kali ini juga kita akan bagi-bagi door prize nih buat peserta dengan penanya yang terbaik yang akan dipilih oleh panitia. Jadi jangan sampai
out dulu ya dari acara ini. Kemudian para peserta juga dapat bertanya nanti pada kolom chat yang nanti akan dijawab oleh narasumber kita di akhir sesi. Tanpa panjang lebar lagi, mungkin sebelum kita berbincang mengenai topik siang ini, dari Ibu Hana akan menyampaikan materi. Ibu Hana atau Arina Isyal Hana ini merupakan sarjana psikologi yang berasal dari Universitas Indonesia. Beliau juga menyelesaikan magister psikologi terapan di Universitas Indonesia juga dan merupakan founder dari KIDO, The First Playdate Activity for Children and Support Group for Parents di Semarang. Kepada Ibu Hana, kami persilakan Bu untuk menyampaikan materinya. Selamat pagi semuanya. Saya izin share screen ya, Dr. Gora. Ya, bisa di share screen ya Bu Hana. Apakah sudah terlihat? Ya, sampun terlihat. Oke, baik. Selamat pagi Bapak, Ibu, dokter semuanya. Terima kasih sudah mengikuti sharing-sharing di pagi menuju siang ini dengan topik Balancing Three Roles, Being a Wife, a Mother, and a Doctor. Di sini karena saya belakang di psikologi Indonesia ini, jadi mungkin saya akan lebih membahas ke mother-nya ya, mother who is a doctor. Mungkin nanti wife-nya ada kali ya sedikit-sedikit, tapi mungkin nanti dokter mungkin ini wife. Sebelum acara ini, panitia tuh sudah membuat survei kecil-kecilan nih tentang kecemasan yang dirasakan oleh para dokter-dokter wanita terutama ya, yang punya anak gitu. Ketika saya harus mengambil residensi atau mungkin sudah jadi spesialis gitu ya, jadi kecemasannya adalah waktu yang terbatas bersama anak, lalu merasa nggak dekat sama anak, anaknya kurang optimal gitu ya, kalau misalnya aduh khawatir anaknya tuh lebih suka sama orang lain gitu. Dan ternyata ini ada jurnalnya loh Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi benar nih. Jadi ini adalah kekhawatiran yang dirasakan hampir semua residen, terutama residen yang seorang ibu ya. Jadi apa yang bisa saya lakukan nih untuk mengatasi nih kekhawatiran tersebut? Nah, salah satunya adalah dengan membangun secure attachment dengan anak kita. Apa sih attachment itu? Attachment-nya itu bukan ini ya, Bapak Ibu, bukan lampiran yang di email. Tapi attachment-nya adalah attachment itu adalah ikatan emosional yang terjadi antara dua orang. Dalam hal ini anak dan pengasuhnya. Biasanya sih pengasuh utama anak-anak itu orang tuanya ya, gitu ya. Dan ini tuh sangat penting dalam membangun sehat. Nggak cuma sekarang, tapi akan terbawa sampai mungkin itu dewasa, ya. Nah, attachment sendiri ini tuh terbentuk dari pola interaksi emosional dan perilaku sehari-hari ini yang berkembang dari waktu ke waktu antara anak dan pengasuhnya. Khususnya dalam konteks pemenuhan kebutuhan saat anak ini minta perhatian atau butuh kenyamanan gitu ya. Jadi attachment ini tuh terbentuk dari bagaimana pengasuh dari si anak ini untuk memenuhi kebutuhan dan perhatian. Nah, attachment itu terbentuk dari serangkaian fase. Tapi sebelum saya bahas fasenya, saya mau sedikit nih cerita tentang apa aja sih attachment itu. Jadi ada sebenarnya sih pada dasarnya ada dua, menurut Mary Ainsworth. Jadi beliau adalah yang meneliti tentang attachment ini ya. Pada dasarnya ada dua, yaitu secure dan insecure. Tapi insecure ini dibagi jadi tiga. Jadi ada
insecure avoidant, ada insecure resistant, sama insecure disorganized. Apa aja sih itu ya? Nah, yang pertama adalah secure attachment. Jadi, secure attachment ini adalah ketika anak merasa bahwa ibu, masuk utama gitu ya, adalah tempat yang aman untuk kembali. Nah, jadi, secure attachment ini akan terbangun ketika, ibu konsisten dalam memenuhi kebutuhan anak. Kebutuhan ya, bukan keinginan, harus ditekankan. Jadi ketika anak butuh untuk, dipeluk atau bayi misalnya butuh untuk ganti popok gitu ya, untuk makan atau ketika dia sedang merasa tidak nyaman dipeluk gitu ya. Jadi, sensitivitas untuk merespon ini adalah, yang paling penting untuk membangun secure attachment, gitu ya. Jadi anak itu merasa, nyaman. Jadi, namanya, anak itu merasa kalau, "Oh, aku tuh merasa ibuku nyaman, aku dipeluk," gitu ya. Nah, di apa namanya, untuk tahu apakah anak ini punya secure attachment atau tidak, jadi, jika ibunya ini pergi atau pengasuhnya ini pergi, anak ini mungkin akan protes, mungkin akan kayak ngambek-ngambek dikit gitu ya, rewel-rewel sedikit, tapi waktu ibunya ini pulang dia akan menyambut dengan bahagia gitu. Kayak, gitu ya, apa, dipeluk atau disambut dengan, riang gitu. Yang kedua adalah insecure avoidant. Jadi, anak-anak yang memiliki attachment ini menunjukkan rasa insecure dengan menghindari figur ibunya, gitu ya. Jadi, ini terjadi karena kebutuhan emosionalnya itu tidak terpenuhi, gitu. Jadi, anak ini tuh berhenti untuk mengharapkan respon dari orang tuanya. Jadi dia juga nggak mengekspresikan emosinya, gitu. Dan nggak mencari bantuan atau support dari orang lain. Jadi anak-anak itu tidak menunjukkan interaksi yang baik. Jadi kalau misalnya ibunya pergi, dia cuek aja, ibunya pulang juga dia nggak peduli, gitu. Ini kalau misalnya anaknya punya insecure avoidant, gitu. Nah, yang ketiga adalah insecure resistant. Jadi anak ini terlihat dari dia insecure untuk mengeksplorasi lingkungan baru. Jadi anak itu nempel banget sama ibunya, nggak mau lepas gitu ya. Terus ini memang ada sih anak-anak yang insecure. Kalau misalnya di tempat baru ada yang takut gitu ya untuk mengeksplorasi dulu. Tapi nanti pelan-pelan dia mau. Nah, kalau anak yang insecure resistant ini bisa dibilang nggak mau lepas dari ibunya untuk mengeksplorasi tempat baru gitu ya. Nah, bisa dilihat juga bagaimana responnya dia kalau ibunya pergi. Jadi dia tuh stres banget kalau ibunya pergi gitu ya. Ada penelitian juga yang bilang kalau anak dengan insecure resistant ini tingkat hormon kortisolnya ini tuh tinggi banget ketika ibunya pergi. Tapi waktu ibunya pulang itu malah lebih tinggi gitu. Jadi dia bingung gitu ya. Nah ini tuh terjadi ketika pola asuhnya unpredictable. Jadi kadang-kadang dia penuh kebutuhannya, kadang-kadang tidak, kadang-kadang dikerahin gitu ya misalnya, gitu. Jadi dia clingy ke orang tuanya, tapi pada saat yang sama dia tuh juga ngerasa nggak nyaman sebenarnya, gitu. Jadi dia tuh kayak ada, fear of abandonment, jadi dia takut ditinggal juga, gitu. Tapi dia juga merasa gitu. Nah, yang terakhir adalah insecure disorganized. Nah, ini tuh biasanya terjadi pada anak-anak yang mengalami trauma dan mengalami kekerasan. Jadi anaknya ini tuh apa ya, terlihatnya tuh kayak linglung gitu, kayak bingung. Terus tantrumnya berlebihan. Jadi dia tuh kayak suka ada emosi yang terlalu meluap-luap, tapi ditenangkannya itu juga susah. Terus bisa juga caper yang berlebihan gitu ya ke orang tua, tapi tiba-tiba dia shutdown gitu. Nah, anak dengan insecure disorganized ini yang paling banyak ada masalah perkembangan nantinya gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal tadi, attachment ini kan terbentuk dari serangkaian fase. Ada 4 fase nih, dan memang attachment ini terbentuk di 2 tahun pertama kehidupan anak. Makanya ini penting banget ya, 2 tahun pertama kehidupan anak. Jadi, fase 1 adalah, sampai bayi usia 2 bulan.
Jadi secara naluriah kan mereka bayi ini mencari figur seseorang gitu ya untuk memenuhi kebutuhannya gitu ya. Nah, tapi anak ini tuh belum punya preferensi gitu. Jadi siapa aja nih yang bisa menenangkan dia, ya udah misalnya em, eh, dia nangis gitu ya, cuma mau dipeluk aja, ya udah sama siapapun dia bisa tenang gitu ya. Nah, makanya di fase ini sangat penting untuk eh, menyusui nih, untuk apa namanya, membangun attachment dengan ibu gitu ya, karena pada saat ini kan dia tuh belum belum ada preferensi nih siapa-siapa gitu ya. Jadi untuk membangun apa namanya, attachment yang lebih nih dengan ibu, nah menyusui ini tuh menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Apalagi biasanya sampai 2 bulan kan masih dapat cuti nih ya kan. Nah, 2-3 bulan itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membangun attachment dengan anak gitu ya. Nah, selanjutnya fase kedua itu di usia 2-3 bulan. Jadi anak itu sudah mulai ada preferensi nih sama figur ya. Nggak harus satu sih sebenarnya. Apalagi di Indonesia yang budayanya kolektif gitu ya. Biasanya banyak yang ngasuh. Nah, ini anak ini tuh biasanya udah tahu nih siapa aja nih yang biasanya ngasuh saya gitu. Jadi misalnya ibu, dia mau sama ibu, dia mau sama ayah, atau misalnya ada ART atau babysitter atau eyangnya gitu. Dan dia udah tahu nih. Makanya di usia-usia segini tuh dia udah bisa milih mau sama siapa gitu ya. Tapi sama stranger masih belum terlalu takut. Nah, di fase ketiga di usia 7-24 bulan ini tuh anak udah membangun komitmen dengan pengasuh utamanya. Ya, siapapun lah yang paling sering menghabiskan waktu sama dia, paling ya sensitif, paling responsif dalam memenuhi kebutuhan, gitu ya. Jadi apalagi di usia ini anak-anak ini kan sudah mulai aktif, sudah mulai bisa merangkak, sudah mulai bisa berjalan, berlari, gitu ya. Jadi mereka ini sudah secara aktif bisa mencari nih figur uh, figur yang dia inginkan, gitu ya. Misalnya cari teman, cari papa gitu, atau cari mbak misalnya, cari eyang gitu ya. Nah, tapi dia udah mulai takut nih sama stranger. Jadi misalnya anaknya nggak mau digendong sama orang lain, itu wajar ya, Bu. Jangan dibilang, aduh takut gitu ya, atau harus mau. Enggak, dia ini karena dia sudah punya attachment dengan pengasuhnya atau ya figur-figur yang dia kenal, jadi dia tuh merasa apa ya, kayak masih belum aman lah dengan yang lain gitu. Nah, kemudian ini fase yang terakhir, yaitu di atas 24 bulan, jadi anak itu sudah mulai tahu nih, apa ya, misalnya mamanya ini punya, misalnya mama ini mau kerja gitu ya, jadi anak ini sudah mulai memahami apa sih yang mau orang lain lakukan dan sudah mulai bisa, apa ya, berperilaku, sudah mulai mikirin nih, oh ini mamaku mau kerja misalnya, mamanya minta izin, mama mau jaga dulu ya di rumah sakit gitu misalnya. Oh anaknya ini tuh udah tahu, oh mama akan kerja tapi nanti mama akan pulang. Gitu. Nah ini anak di usia di atas 2 tahun ini sudah mulai paham gitu. Nah, kenapa pentingnya secure attachment? Jadi sudah bisa dilihat dari usia ini, ketika kita pergi, anak tuh udah paham kalau oh mama mau kerja, nanti mama akan pulang, it's okay, di rumah aku ada yang jaga. Ya. Pola attachment yang dibentuk di awal kehidupan ini tuh berpengaruh nih sepanjang hidup ya, tapi masih terbuka untuk berubah. Nah, tapi kalau berdasarkan penelitian, sayangnya kebanyakan tuh malah dari yang secure malah jadi insecure gitu. Karena berdasarkan penelitian, jadi anak-anak ini dari berapa puluh ribu anak yang diteliti ini, 70% ini punya attachment yang secure sebenarnya di 2 tahun pertama. Dan tapi kok malah selanjutnya jadi insecure. Nah, inilah pentingnya untuk menjaga konsistensi interaksi dengan anak gitu ya, supaya berubahnya nih nggak jadi insecure. Nah, kenapa sih secure attachment ini penting? Manfaatnya apa aja? Ini tuh banyak banget. Ini coba saya rangkum sedikit ya. Jadi anak-anak yang punya secure attachment dengan orang tua, dengan pengasuhnya, itu memiliki perkembangan yang lebih optimal di segala aspek.
ya. Jadi emosinya, regulasi emosi lebih bagus, regulasi tidur lebih bagus, nanti dia sosialisasinya juga lebih bagus gitu ya. Dan perkembangan otaknya itu juga lebih bagus karena di 2 tahun pertama ini kan mungkin ada lah yang pernah dengar kalau perkembangan otaknya ini sampai 75% ya. Jadi bagaimana orang tua ini merespon dia itu tuh juga mempengaruhi nih sinaps-sinaps yang terbentuk nih di otaknya gitu ya. Makanya anak yang punya kecerdasan tuh juga kemampuan akademisnya juga nantinya akan lebih baik. Tuh. Nah, anak ini juga mampu beradaptasi dengan baik di berbagai lingkungan dengan orang-orang yang lebih beragam gitu ya. Karena dia bisa menyesuaikan diri dengan baik gitu. Dia enggak tidak membuli orang lain gitu atau tidak menjadi korban bully gitu misalnya, itu kan yang kita takutkan kalau anak sudah masuk sekolah ya gitu. Jadi manfaatnya tuh banyak banget. Nah, ini bagaimana sih cara untuk membangun secure attachment dengan anak gitu ya. Ini ada beberapa nih gitu. Mungkin saya juga akan bisa sedikit cerita nih karena kebetulan dulu saya juga jadi anak residen sampai saya umur 5 tahun gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah hold and cuddle your kid gitu ya, peluk anakmu. Jadi dan bikin kontak mata. Ini kadang-kadang ini simpel banget bikin kontak mata, tapi tuh kadang suka terlupa. Kadang-kadang misalnya mungkin kita lagi menyusui ya, anaknya belum bobo gitu, belum tidur, kita sambil telepon gitu kan. Jadi anaknya mungkin sambil nyusu sambil ngelihat kita, tapi kitanya malah nggak ngeliatin dia. Gitu. Nah ini itu sayang banget ya. Nah atau mungkin misalnya anak kita tuh mau cerita gitu ya, lagi datang, "Halo mama, tadi aku begini loh," tapi kita sambil lihat handphone, terus kayak, "Oh iya," kita ngerespon tapi sambil lihat, handphone gitu. Nah, ini tuh juga sangat disayangkan. Jadi kalau misalnya, anak manggil gitu ya, kalau bisa misalnya lagi megang handphone dulu, atau misalnya memang lagi penting banget, "Sebentar ya nak, nanti mama selesaikan ini dulu, nanti mama akan ngobrol sama kamu." Nah, tips yang ketiga adalah hadir 100%, tanpa gadget, tanpa handphone, tanpa TV gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi main sama anak ya main sama anak aja gitu, jangan sambil mengerjakan yang lain. Jangan sambil nonton TV atau sambil, "Aduh sambil kerja ya mama temenin main," gitu. Itu kan tengah-tengah ya adiknya sebenarnya gitu. Nah ini apa ya, mungkin salah satu contoh yang bisa saya kasih juga, yang jadi dokter bukan saya sih, tapi bapak ya. Tapi ini sama aja sebenarnya. Jadi bapak ini setiap main sama anak-anak, even sampai sekarang main sama jojo-jojonya tuh nggak pernah sambil pegang handphone gitu. Jadi entahlah handphonenya di mana, tapi ketika lagi main walaupun sebentar pun ya main gitu. Jadi ini adalah cara untuk yang sangat-sangat efektif untuk membangun attachment yang secure gitu ya. Nah, yang keempat adalah sensitif terhadap sinyal-sinyal yang diberikan oleh anak gitu ya. Jadi misalnya anaknya ini lagi merasa sedih gitu ya, kadang-kadang kan anak-anak tuh nggak selalu nangis kan untuk menunjukkan perasaannya gitu. Jadi ketika kita melihat anak kita ya mungkin agak sesenggukan sedikit gitu. Nah, ini kita bisa nih sensitif gitu ya menanyakan dan kita memberikan kenyamanan, comforting gitu ya ketika dia membutuhkan gitu. Nah, yang nggak kalah penting juga adalah self awareness terhadap apa yang kita rasakan. Jadi kita sendiri yang tahu apa yang sedang kita rasakan. Jadi kalau misalnya kita sedang merasa hmm, apa ya pusing gitu ya, atau misalnya belum siap nih kira-kira untuk ketemu sama anak, untuk bisa fully engage sama anak di rumah, take time dulu sebentar, gitu. Jadi kalau misalnya di rumah sakit nih, aduh pasiennya pada susah-susah semua gitu ya, atau aduh nggak bisa tidur karena pasien nggak berhenti, atau misalnya aduh tadi ada pasiennya perburukan gitu misalnya. Jadi belum apa ya, jadi mood-nya tuh lagi agak ngedrop gitu ya. Jadi kan takutnya ketemu anak malah jadi nggak happy gitu, malah tidak bisa merespon anak dengan baik gitu ya. Nah, ini kita yang tahu sendiri nih bagaimana cara untuk menenangkan kita. Jadi misalnya pulang dari rumah sakit gitu ya, aduh ini masih nggak bagus nih mood-nya gitu. Misalnya sukanya ngopi gitu ya.
Jadi dia nongkrong dulu sebentar sendiri, 15 menit, setengah jam gitu, siapkan diri untuk ketemu anak-anak di rumah gitu ya. Atau misalnya sukanya spa gitu ya, atau krim bath tuh, nggak apa-apa sebentar, kabur sebentar, nggak usah kayak mikirin, aduh pengen cepet sampai rumah. Kecuali kalau memang ketemu anak tuh bisa langsung ini ya, memperbaiki mood gitu. Tapi kalau misalnya sampai rumahnya berantakan, apa kita malah jadi tambah nggak mood, nah ini kan malah jadi nggak efektif. Jadi kita yang harus aware sendiri sama kebutuhan diri kita. Kita penuhi dulu kebutuhannya, baru kita pulang untuk memenuhi kebutuhan anak. Nah, apa sih yang harus kita siapkan nih untuk para ibu yang dokter nih, mungkin yang mau ambil PPDS atau yang sedang mengambil PPDS gitu ya, atau bahkan yang sudah jadi spesialis juga gitu. Nah, kita tuh harus atur ekspektasi, gitu ya, karena kita akan merasa kecewa kalau realita yang terjadi terlalu jauh dari ekspektasi. Jadi misalnya kita udah tahu nih PPDS akan sangat menyita waktu, gitu ya, dengan jam kerja yang tidak tentu, kadang bisa nggak pulang gitu ya, ketemu anaknya juga jadi nggak waktunya gitu ya. Jadi ya udah, kita harus atur ekspektasi itu gitu. Jadi ketika anak ini dekat juga nih sama pengasuh yang lain, ya nggak apa-apa gitu ya. Atau misalnya ketika pada saat itu kita lagi mau sama anak tapi anaknya lagi nggak mau ya gitu. Tapi di masa-masa di waktu-waktu yang lain mau gitu ya, tapi pada saat itu nggak mau, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi atau misalnya kita tuh pengen MPASI-nya kita yang masak gitu ya misalnya, padahal kita nggak ada waktunya, ya itu ekspresinya juga yang harus kita atur ya. Kita nggak ada waktu untuk bikin MPASI sendiri gitu misalnya, ya udah kita delegasikan ke orang lain gitu. Jadi ekspektasi yang harus kita tentukan sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita terlalu harus perfect gitu ya, itu malah akan menjadi beban untuk diri kita sendiri. Nah, yang kedua adalah kita harus kasih tahu nih anak-anak tentang apa yang sedang dijalani gitu ya. Misalnya anaknya udah bisa diajak ngomong nih untuk interaksi dua arah. Even yang belum bisa diajak dua arah juga sudah bisa kita ajak ngobrol. Jadi kita harus kasih tahu kalau nak, mama mau sekolah lagi ya gitu. Mungkin mama tidak akan selalu bisa nemenin kamu gitu ya, tapi kita tetap bisa main bareng kok gitu ya misalnya. Atau dikenalkan juga gitu. Kalau saya dulu pengalamannya adalah saya sering banget dibawa ke rumah sakit. Jadi saya tahu bapak ini, oh kerjaan bapak tuh kayak gini loh gitu. Jadi sayanya juga yang paham, oh ketika bapak tidak ada di rumah, bapak ngapain gitu. Nah, karena anak-anak ini kan butuh sesuatu yang konkret. Mereka tuh belum bisa nih untuk ngebayangin yang abstrak gitu ya. Mamaku ninggalin abstrak tuh ngapain sih gitu. Nah, memperkenalkan apa yang kita lakukan itu membuat ada konkret nih di dalam otaknya dia, oh mamaku tuh sedang sekolah, atau oh mamaku itu sedang bekerja gitu ya. Kalau misalnya takut gitu ya untuk bawa ke rumah sakit, sekarang teknologi sudah sangat maju, kita bisa pakai video call. Jadi ngasih tahu anak-anak, oh ini mama lagi kayak begini, lagi kerja, ini mama mau ada pasien ini nih, hari ini pasien ini, nggak apa-apa diajak ngobrol aja. Anak tuh ini loh, mereka tuh ngerti, oh ya. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah membangun support system. Jadi tadi kan kekhawatirannya ada yang takut perkembangan anaknya kurang optimal gitu ya. Nah, di sini kita bisa memilih pengasuh anak gitu. Kalau misalnya kurang percaya gitu ya sama babysitter atau ART, kita bisa titipin anak ke daycare yang memang bagus gitu. Jadi untuk sama ART dan babysitternya mungkin setelah pulang dari daycare misalnya ya, karena kalau di daycare kan biasanya ada kayak program untuk mengoptimalkan gitu ya. Nah mungkin atau juga bisa misalnya ART-nya atau babysitter bisa nih Mbak nanti anaknya gini ya gitu, misalnya dikasih kegiatannya udah di prepare, nanti diajarin gini itu juga bisa gitu. Atau misalnya eyangnya mau ngurusin gitu ya, itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi harus punya visi misi yang sama gitu ya. Jadi anaknya tuh nggak bingung gitu. Jadi support system ini menjadi salah satu yang paling penting banget juga. Nah, jadi
berdasarkan tadi nih, bisa nggak sih saya membangun attachment dengan anak saya meskipun jam kerja nggak menentu? Bisa. Tentu saja bisa ya. Apa namanya? Karena sebenarnya anak itu tuh nggak butuh waktu yang terlalu lama kok. Maksudnya kita nggak harus seharian sama anak untuk membangun secure attachment tuh enggak. Yang penting pada saat kita ada bersama anak itu kita benar-benar fully present, benar-benar ada untuk anak. Oh, dan juga nih ada juga penelitiannya kalau ibu yang bekerja gitu ya, jadi kayak status ibu bekerja, jadi apa ya, mama-mama, pokoknya ibu yang bekerja lah ya, ini tidak mempengaruhi attachment dengan anak gitu ya. Jadi yang paling penting untuk membangun attachment yang sehat dan aman antara ibu dan anak ini adalah bagaimana ibu mengatur keseimbangan nih antara pekerjaan dan menjadi ibu. Sekian materi yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke Bora. Baik, terima kasih Bu Hana atas materinya yang sangat menarik sekali ya. Ini ada banyak nih pertanyaan nih dari para peserta. Kayaknya tapi nanti kita di sesi tanya jawab dulu ya, yang sabar ya para peserta ya. Jadi bisa kita tarik dulu ya mengenai kesimpulan tadi materi yang diberikan oleh Ibu Hana memang terdapat 4 tipe attachment ya yang seperti kita ketahui tadi. Dan memang yang paling baik adalah secure attachment. Ternyata memang attachment antara orang tua dengan anak ataupun support system dengan anak tersebut memang sangatlah penting ya dalam membentuk karakter dan bagi tumbuh kembang anak. Ini kita ada sesi selanjutnya, narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Maria Debbie Maharatno, kardiologis. Mungkin bisa ditampilkan slide CV-nya. Ya, beliau menempuh pendidikan dokter umum di FKUGM dan melanjutkan PPDS Jantung dan Pembuluh Darah FKUGM pada tahun 2009. Saat ini beliau merupakan spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Bethesda. Beliau merupakan ibu dari 5 anak. Keren banget ya, 5 anak loh para peserta. Siang ini kita akan ngobrol-ngobrol dan sharing mungkin mengenai pengalaman dan juga diskusi mengenai topik kita siang ini. Selamat siang, Debbie. Selamat siang, Dok. Selamat siang semua. Selamat siang, Dokter. Oke. Sedikit mungkin memperkenalkan Dokter Debbie ya, Dok. Dokter Debbie saat ini merupakan ibu dari 5 orang anak ya, Dokter nggih? Ya, betul. Oh, nggih, Dokter. Mungkin Dokter Debbie bisa menceritakan Dokter pengalaman Dokter mungkin saat menikah itu apakah sebelum PPDS atau saat Dokter dalam tahap apa? Apakah saat koas atau bagaimana, Dokter? Oh, oke. Ya, kalau waktu itu sih saya menikah tahun 2007 ya. Kemudian saya sudah punya anak tahun 2008. Anak saya umur 5 bulan, saya mulai masuk PPDS. Tapi memang waktu itu masih ke Jakarta ya, karena kami kan dulu PPDS UGM, tapi masih awal sehingga masih dititipkan ke Jakarta dulu. Nah, jadi waktu 2008 Juli itu kami ke Jakarta gitu. Tapi cuman saya aja, anak saya sih di rumah gitu. Saya titipkan yang putrinya ya, saya titipkan omanya. Ya karena saya di sana pun kos gitu. Saya pikir juga kalau saya sekolah nanti kasihan kalau malah saya nggak bisa memperhatikan karena dia masih 5 bulan, masih betul-betul butuh perhatian. Saya lebih memilih untuk menitipkan dulu ke omanya gitu waktu itu. Karena memang di Jakarta waktu itu programnya hanya 6 bulan, jadi sampai akhir 2009 balik ke Jogja lagi gitu. Jadi dengan harapan ya dalam waktu 6 bulan itu tidak ada perpanjangan apa-apa, makanya saya ingin lebih konsen di sana 6 bulan, kemudian sudah balik ke Jogja jadi bisa kumpul lagi sama si kecil waktu itu. Terus untuk anak kedua sampai kelima memang lahir pada masa pendidikan spesialis di UGM ya. Tapi ya ya mungkin nanti kalau seperti ini
juga tidak mengajak untuk punya anak banyak waktu pendidikan sih sebetulnya. Karena ya Tapi banyak bisa ya dok ya pengalamannya yang ternyata ya dok. cukup pusing gitu ya. Kenapa? Tapi bisa ya dok, punya anak selama PPDS itu bisa ya dok. Ya bisa gitu, tapi ya itu tadi harus banyak ini juga gitu, banyak yang kita hadapi juga gitu. Oke, tapi ya tidak boleh membuat kita menyerah ya. Oke, itu Oke, sih. dokter mungkin sedikit sharing dokter mengenai anak selama PPDS nih dok. Dokter karena katanya anaknya ada 2 sampai 5, anak kedua sampai kelima itu saat PPDS dokter. Mungkin Iya, nih banyak nih betul. teman-teman kita yang PPDS memungkinkan nggak sih dok punya anak saat PPDS, mau kemudian pada tahap apa saja dan pengalaman memorable yang dokter ingat sampai sekarang nih selama memiliki anak dalam PPDS itu bagaimana dokter? Ya, sebetulnya kalau untuk memiliki anak saat PPDS itu ya sangat memungkinkan. Tapi memang pertama itu sebetulnya harus kita perhatikan kita masuknya di PPDS. Ini karena ini ya dari PPDS ya istilahnya mau masuk spesialis ya. Kalau sekolah lain kan banyak jenisnya. Tapi kalau misalnya PPDS pun sendiri kan kita juga banyak jalurnya kan, jurusannya. Nama apakah masuk bedah, apakah masuk jantung. Mungkin yang perlu pertama dilihat adalah jenis PPDS-nya apa, kemudian aturan dari PPDS-nya sendiri. Biasanya mereka ada bagian-bagian tertentu yang punya aturan tertulis kapan boleh untuk punya anak, kapan boleh untuk melahirkan, dan jumlah juga kalau nggak salah itu ada aturannya. Nah, mungkin itu untuk teman-teman yang belum ambil PPDS itu salah satu yang harus dicermati juga karena untuk persiapan kita, apalagi yang misalnya belum menikah gitu ya, terus kemudian nikah saat residensi, nah itu juga harus dipertimbangkan. Nah, kalau waktu saya itu dulu pengalamannya kalau saat punya anak ketika residensi, itu yang paling teringat ya memang mau tidak mau cutinya kan memang 3 bulan ya, tapi semua kan pegawai pun juga 3 bulan. Cuma setelah itu memang kita harus lebih full untuk di rumah sakit, apalagi kalau pendidikan tugas-tugas tertulis kan juga banyak ya. Kalau tugas ke pasien sih, saya waktu itu merasakan sih seneng-seneng aja, karena memang saya lebih seneng praktek, lebih seneng periksa pasien gitu tapi kalau untuk menulis, nah itu kita memang perlu waktu lebih banyak untuk duduk, untuk membaca, itu yang lebih agak berat sebetulnya. Nah, tetapi ya kalau dijalani semua ya pasti bisa gitu, meskipun ya dengan banyak kisah kasihnya ya. Terus kalau yang mengesankan ketika saya punya anak, itu memang salah satunya pernah sih anak saya itu tiga-tiganya tuh sakit, kan masih balita semua tuh bertiga gitu, tiga-tiganya sakit. Memang hanya batuk, pilek, tapi memang terus muntah-muntah gitu, sampai nggak bisa masuk makan minum tuh bertiga gitu. Kakaknya yang paling besar baru aja pulang opnam, yang 3 yang gantian. Bertiga opnam semua waktu itu, karena sama-sama nggak bisa masuk makan minum. Terus ya udah, kayak saya titipkan di rumah sakit, tapi memang saya kan nggak pernah pakai babysitter ya, saya hanya pakai asisten rumah tangga. Ya kebetulan waktu itu asisten rumah tangganya juga pas baik gitu ya, pas genah istilahnya. Terus kemudian ya saya tetap jaga, jadi anak-anak bertiga mondok di rumah sakit, kemudian saya tetap jaga, saya tetap masuk ikut laporan pagi, tapi tiap pulang ya saya langsung ke ke tempat anak-anak saya opnam gitu, karena saya ya pengen dampingi mereka. Meskipun sebelumnya saya mampir ke rumah dulu, lihat anak yang paling besar dulu, terus nanti balik ke rumah sakit, dari rumah sakit pagi masuk lagi ke rumah sakit, seperti itu sih. Yang lain-lain ya banyak gitu ceritanya, tapi itu yang paling teringat, repot banget soalnya. Oke, mungkin itu dok. Baik dokter, terima kasih dokter. Mungkin kita tadi sudah berkenalan sedikit ya dengan Dr. Debbie dan sudah mendengarkan cerita dan pengalaman beliau mengenai perjuangan beliau selama PPDS pada siang ini. Mungkin kita sambil mengundang narasumber kita yang pertama, sekaligus kita tanya jawab mungkin dengan Mbak Hana juga. Dari mungkin Mbak Hana sedikit nih Mbak, adakah tips atau persiapan mungkin yang dari ibu yang hendak menempuh pendidikan PPDS nih, atau yang saat ini sudah PPDS, agar nantinya bisa paham sebenarnya kita itu memang rutinitas
sehari-hari itu memang lebih sibuk dibandingkan tidak tentu nih. Bagaimana sih supaya anak bisa mengerti gitu kalau kita itu saat ini memang jadwalnya tidak pasti gitu, Dok. Oke, baik. Nanti pertanyaannya, Dokter Dora. Ini tuh sebenarnya bisa disesuaikan dengan usia anaknya gitu ya. Tapi yang paling penting adalah dengan beritahu ke anak gitu. Kalau kita ini akan kayak mama ini akan sekolah lagi gitu. Ini saya tuh ada satu cerita nih dari teman saya yang PPDS juga. Jadi sebelum dia PPDS itu dia konsultasi ini ke psikolog dulu tentang bagaimana sih caranya untuk mempersiapkan anaknya untuk nanti dianya mau PPDS dan kebetulan suaminya juga PPDS gitu ya. Jadi dia tuh pakai apa ya? Kayak semacam mainan gitu. Kalau saya sih mungkin sebenarnya bisa juga pakai kayak foto. Jadi foto mamanya dipotong, foto-fotonya dipotong. Jadi kayak role play gitu. Kalau kita bisa bikin kayak beberapa skenario yang mungkin terjadi gitu. Kayak misalnya nanti ketika mama sekolah, mungkin nanti kamu tidurnya nggak sama mama gitu. Atau mungkin nanti ketika papahnya harus dua-duanya jaga, mungkin kamu hanya sama mbak gitu. Jadi itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan sih untuk mempersiapkan anak. Mbak Dora. Dan tentunya harus ini ya kerjasama. Tadi tuh kayaknya banyak juga nih yang nanya bagaimana peran suami gitu ya. Nah ini tuh juga masuk di sini nih. Jadi untuk bekerja sama sama istrinya gitu ya. Entah pekerjaannya apapun lah, misalnya sama-sama dokter atau lagi PPDS gitu ya. Ya udah atur jadwal gitu. Kira-kira ini pada saat ini tuh siapa nih yang bisa nemenin anak gitu ya. Atau ketika pada saat dua-duanya lagi nggak bisa, apa nih yang harus dilakukan gitu. Kalau misalnya yang mungkin bukan dokter, ini kayak tadi yang saya kasih contoh, mungkin anaknya bisa diajak nih ke rumah sakit. Tapi ya saya paham banget sih di kondisi sekarang yang lagi masih banyak COVID, tapi agak-agak cemas ya kalau bawa Agak anak takut ke juga rumah gitu sakit. ya. Iya, agak cemas untuk bawa anak ke rumah sakit. Tapi memperkenalkan pekerjaan ibunya atau ya pekerjaan orang tuanya gitu ya, itu akan membantu anak untuk mengerti sih gitu. Terima kasih Bu Hana. Mungkin dari Dokter Debbie sendiri, Dok. Sebenarnya dokter ada persiapan khusus nggak ya, Dok, terkait menjalani PPDS? Apakah support sistemnya seperti keluarga, suami, atau pengasuh anak? Bagaimana sih, Dok, caranya? Dokter mungkin bisa berbagi sharing pengalaman, Dokter. Kalau persiapan Support khusus ya, sistemnya, Dokter. iya, kalau persiapan khusus ya memang yang pertama tuh support dari keluarga ya. Saat itu memang yang paling penting adalah suami support, kemudian ibu saya support gitu. Terus kemudian suami juga tinggal di luar kota karena dia juga pegawai di Jakarta, bahkan berpindah-pindah, kadang pernah sampai ke Papua juga. Jadi terus terang memang untuk di Jogja, di home base-nya itu memang hanya saya dan anak-anak sama ibu saya saja. Jadi suami saya memang supportnya dari jauh ya gitu. Tapi paling tidak kalau selain keluarga suami dan juga asisten rumah tangga karena memang saya nggak pernah pakai babysitter. Kemudian juga kalau sampai rewangnya keluar, jadi asisten rumah tangganya keluar nih suami saya yang repot cariin rewang meskipun jarak jauh. Entah dia gimana caranya, dia yang bisa tahu-tahu, oh ini udah ada nanti tinggal dijemput ya di mana gitu. Ya intinya memang juga perlu saling memahami bahwa saya punya tanggung jawab, dia punya tanggung jawab juga, dan tidak saling menyalahkan itu yang penting. Jadi saling support ya, karena terpaksa dia nggak bisa ada di sini untuk dampingi saya dan anak-anak. Tapi mungkin kalau teman-teman semua yang bisa didampingi langsung gitu, wah itu sudah suatu anugerah juga bisa berbagi lebih enak mestinya. Terus kemudian ya mau tidak mau juga untuk biaya gitu ya, biaya pasti jadi support dari suami juga. Jadi karena sudah pusing mikirin sekolah, mikirin anak ya, rumah tangga gitu, tapi kalau suami belum support untuk biaya juga susah juga gitu. Jadi untungnya beliau masih bisa support. Kemudian jadi sharing apa lagi ya, Dok? Persiapan, kemudian Ini, Dok, persiapan, Dok. ya itu sih sebetulnya. Terus ya yang jelas tuh mental ya, mental kita juga gitu. Dimana kita itu juga persiapannya
meskipun ketika kita sekolah itu kita pasti ingin selalu yang terbaik lah. Saya yakin semua pasti punya sisi perfeksionisnya masing-masing. Tetapi ketika kita akan sekolah, kita juga bersiap-siap bahwa ketika kita punya keluarga, belum tentu standar kita itu bisa tercapai. Tapi bukan berarti bahwa standar kita itu kita turunkan, tidak. Tetap standarnya itu tetap harus tinggi, sehingga usaha kita tetap maksimal, sehingga harapannya ya bisa tercapai. Tapi ketika itu benar-benar sudah kita kerahkan usaha maksimal itu tidak bisa tercapai, ya kita harus benar-benar bisa lebih menerima, oh ya memang yang ini yang terbaik untuk saat ini, yang terbaik yang saya sudah lakukan. Sehingga itu tidak membuat kita tuh jadi stres ya. Karena kalau memang stresnya berkepanjangan, ya itu pengaruh juga baik ke kita, ke keluarga, dan itu juga akan ke pendidikan juga gitu. Jadi memang juga mental. Kemudian juga ya komitmen dan konsisten bahwa ketika kita sudah mengambil pilihan bahwa kita akan sekolah lagi, ya memang kita harus paling tidak berjanji pada diri kita sendiri bahwa kita pasti bisa untuk mencapai apa yang kita pilih ini gitu. Jadi supaya tidak patah arang di tengah-tengahnya. Sayang kalau udah jalan berapa semester kemudian ya banyak hal sih memang, tapi kalau sesuatu hal yang masih bisa kita toleransi, sesuatu hal yang masih bisa kita carikan jalan, ya kita tetap harus bisa meraih cita-cita kita. Karena meskipun hanya 2 semester, 3 semester, apa yang kita korbankan dalam 3 semester tuh nggak cuma korban waktu kita, tapi kan mengorbankan waktunya anak-anak gitu ya, waktu bersama keluarga gitu. Kita tiap kali melihat anak-anak itu kita juga akan melihat, oh saya sekian tahun sudah membuat mereka juga menunggu saya, maka saya juga akan pulang dan membawa apa yang sudah membuat saya meninggalkan mereka. Itu aja. Ji, Dokter, maturnuun Dok. Kemudian Dok, ada pesan nggak sih Dok? Ini kan banyak nih peserta kita nih laki-laki ya Dok. Mungkin para suami PPDS juga nih Dok. Ada pesan nggak sih Dok untuk para suami Dok yang sedang yang istrinya sedang menempuh PPDS nih Dok? Gimana Dok? Ini suaminya sama-sama dokter apa bukan ya? Ya, intinya memang mungkin kalau misal suaminya bukan dokter, itu mungkin akan lebih sulit ya menyampaikan, mengerti bahwa ya PPDS itu seperti itu, dari pagi sampai malam, sampai besok sore gitu, bahkan kadang susah ditelepon, kadang susah diajak omong gitu. Jadi mungkin sebelum sekolah itu kita sampaikan dulu bahwa sekolah di PPDS tuh kira-kira seperti ini loh gitu. Sehingga punya bayangan dulu bahwa kita akan agak jelehi gitu ketika sekolah. Jelehi itu dalam arti ya itu tadi, di telepon susah, diajak omong susah, ketika diajak omong mungkin udah agak ngantuk gitu ya, mungkin nggak nyambung gitu. Ya itu yang harus dikomunikasikan dulu terutama. Tapi kalau misalnya sama-sama dokter, saya kira mungkin menyampaikannya lebih mudah ya, karena kan sudah pernah melihat sendiri kayak apa sih sekolah di kedokteran itu. Tapi kalau untuk yang bukan, ya tetap harus komunikasi, itu aja. Mungkin ke Bu Hana lagi nih. Ada nggak sih Bu Hana minimal waktu supaya kita bisa attachment-nya itu baik dengan anak gitu Mbak Hana? Atau sampai anak mencapai secure attachment, ada minimal waktu nggak Mbak? Sebenarnya nggak ada sih untuk minimalnya harus berapa gitu ya, karena mau berapapun kayaknya anak tuh nggak akan ngerasa cukup sebenarnya. Kayak pasti mereka akan minta deket sama kita terus gitu ya. Cuma saya pernah baca, jadi bahkan 10-15 menit aja ketika waktu itu benar-benar berkualitas, benar-benar ya kayak ya present, kayak tadi yang saya bilang harus full main sama anak, itu udah cukup sih untuk bisa membangun secure attachment itu sama anak itu. Jadi ketika kita misalnya ini cuma antara jaga atau misalnya mau pulang, misalnya beruntung rumahnya deket gitu ya, mau ketemu sama anak 10 menit itu tuh cukup sebenarnya gitu. Atau misalnya waktunya singkat, atau misalnya kita pulangnya udah malam mau mendekati jam anak tidur gitu ya, jadi 10 menit main sebelum anak tidur itu tuh udah. Iya, kembali kita mungkin ke Dr. Debbie nih Dok.
Dr. Debbie sendiri waktu PPDS nih dok, kan kita tahu ya dok, kalau ilmiah itu pasti banyak ya dok. Untuk ilmiah sendiri bagaimana sih dok cara kita membagi waktu antara ilmiah nih dengan anak-anak itu bagaimana ya dokter? Mungkin ada tips atau sharing pengalaman dari Dr. Debbie dok. Kalau zaman waktu masih residen memang saya itu berusaha menyelesaikan tugas, terutama tugas tulis-tulisan itu ya, tugas beban menulis itu sebelum pulang ke rumah gitu. Karena kalau sudah di rumah itu ya memang bohong aja sih kalau dibilang bisa belajar itu banyak bohongnya gitu. Jadi memang saya biasakan pokoknya sebelum pulang ke rumah sudah diselesaikan dulu. Tetapi kalau bahannya itu banyak, memang tidak bisa diselesaikan dalam sehari, ya memang saya cicil dulu. Misalnya kan kita sudah tahu deadline, kapan sih kita mau maju ilmiah, kapan kita mau maju referat, itu pasti udah ada jadwalnya dalam setiap stase. Jadi jauh-jauh hari itu ya memang sudah kita cicil, dan ketika dia pulang itu saya pastikan jam 6 sore saya pasti udah pulang. Selesai atau belum selesai, saya pulang. Kalau memang itu mencicil dalam arti deadline-nya masih belum besok gitu. Tapi kalau udah besok ya tetap akan saya dulukan untuk menyelesaikan ilmiahnya dulu karena ya tadi komitmen saya bahwa kalau saya bisa lebih cepat selesai gitu, kalau saya bisa lebih tepat waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas ya maka harapannya juga akan lebih mempersingkat untuk jauh dari anak-anak, itu salah satunya. Itu yang pertama. Yang kedua gitu ya, kalau misalnya terpaksa harus belajar di rumah atau entah membaca atau apa untuk laporan besok, ya anak-anak sih saya kasih tugas ya di mana duduk bareng saya gitu. Biasanya saya kasih kertas untuk suruh gambar atau nulis-nulis atau kasih mainan yang agak mereka itu bisa konsentrasi ya, kayak main Lego, apa main balok tergantung umurnya, atau main puzzle gitu. Yang penting saya buat mereka sibuk juga bersama dengan saya gitu. Meskipun ya ketika itu pastilah di tengah-tengah, "Mama, gambarku bagus nggak? Mama, ini aku gambar apa?" Macam-macam pasti ya, distract-nya pasti banyak. Tapi nggak apa-apa gitu. Ya itu tadi kadang-kadang menarik napas panjang ya, "Aduh, kapan selesainya belajarnya?" Tapi ya saya kembali lagi bahwa saya sekolah juga salah satunya alasannya adalah untuk membuat mereka senang ya. Janganlah membuat jadi ini menjadi nggak senang gitu. Jadi kadang-kadang saya kalau perlu konsentrasi saya juga akan bilang sama anak-anak, "Mama ini dulu ya, belajar dulu ya, kamu main sendiri dulu, nanti kalau memang perlu baru sama saya, sama mama," gitu. Tapi memang kalau di rumah itu sebisa mungkin memang apa-apa saya kerjakan sendiri, kecuali hal-hal yang misalnya masak ya. Ya memang nggak pintar masak pertama. Kedua saya pikir kalau masak itu juga menjauhkan saya dari anak-anak. Kan niatnya itu mau dekat sama anak-anak. Jadi urusan masak, urusan apa yang bisa saya delegasikan ya saya delegasikan. Tapi yang misalnya tadi kayak mandi, makan, nyuapin itu, kemudian belajar, bikin PR, itu tidur itu pasti sama saya. Itu aja. Kalau saya di rumah, kalau enggak ya untungnya masih ada omanya ya. Beliau tempat penitipan anak terbaik yang saya punya. Itu aja. Ya, mungkin kembali lagi ya Dr. Debbie, ada pertanyaan dari diri saya sendiri sih dok. Saya juga kan lagi PPDS nih dok, lagi punya anak juga, bayi. Nah, sebenarnya perlu me time nggak sih dok buat kita para ibu-ibu ini dok? Dan kapan dok waktu yang cari luang waktu yang tepat untuk me time gitu dok? Supaya menjaga kewarasan kita dok. Ya, kalau me time itu saya rasa pasti semua ibu-ibu maupun bapak-bapak juga pasti setuju. Pasti semua pengen punya me time ya untuk menjaga biar nggak stres juga. Kalau saya sih dulu zaman pas residen, bahkan kadang sampai sekarang pun gitu. Saya misalnya lagi bunek gitu, lagi sumpek gitu, entah apapun sebabnya, ya saya sempatkan untuk me time. Misalnya pulang PPDS itu udah sore gitu ya. Tapi kalau saya memang benar-benar lagi pusing, lagi banyak yang dipikir ya pokoknya bad mood gitu, saya cari apa yang saya senang. Misalnya saya sukanya jalan-jalan gitu ke mall, ya udah jalan-jalan ke mall gitu. Meskipun nggak ada yang dibeli gitu, sekedar duduk nongkrong, duduk cuman beli minum apa, cendol apa-apa gitu ya saya nikmati gitu. Dimana saya cuman sendirian, saya bisa sambil duduk itu waktu itu ya wifi masih agak-agak jarang. Nah, di mall ada wifi gitu ya udah sambil nonton drama Korea sedikit-sedikit itu. Meskipun nggak akan full itu 1 jam, nanti anaknya nyari ya kan.
Dan meskipun sedikit rasa bersalah juga sih, wah kok aku me time ya, kok aku nggak cepat pulang ya, malah ke sini gitu. Tapi saya berusaha menikmati bahwa paling nggak dalam 30 menit sampai 1 jam itu saya menikmati supaya saya bisa lebih lerem pikirannya, hatinya gitu. Sehingga ketika saya pulang itu saya nggak bete lagi gitu loh. Pernah kalau saya itu ya bete banget gitu, marah gitu, jengkel, pulang itu lihat rumahnya berantakan, mainannya kemana-mana, yang ada cuma marah-marah nanti akhirnya. Sehingga itu bikin anak-anak mikirnya akan lihat saya, "Oh, mama ini tiap pulang marah-marah," gitu. Bayangan saya seperti itu. Sehingga ketika saya menyadari itu, ya saya milih agak mendinginkan pikiran dulu, mendinginkan hati saya dulu, mencari kesenangan saya sendiri dulu meskipun itu sebentar. Setelah itu baru saya pulang gitu, supaya bisa lebih sabar, lebih senyum gitu, lebih nggak marah-marah di rumah. Itu sih. Baik, Dr. Debbie, mungkin kembali ke Mbak Hana nih. Tadi kan seperti yang Dr. Debbie bilang ya, Mbak, kadang kita me time, kita keluar, tapi tetap kepikiran anak gitu. Gimana sih cara kita menikmati me time, terus gimana sih cara kita menghilangkan perasaan bersalah saat kita me time? Karena ketika kita me time pun kita masih kepikiran anak-anak gitu ya mungkin, Mbak. Wah, benar-benar itu relate banget sih ya. Ketika pengen healing gitu ya, pengen relax tapi masih Iya, kepikiran. pengen healing tapi kok masih kepikiran gitu ya. Gimana sih cara menikmati me time mungkin dan menghilangkan rasa bersalah itu? Sebenarnya yang pertama itu kita menyadari sih kalau ini tuh yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan, gitu ya. Jadi dan kita sudah yakin kalau di rumah ini anak-anak sudah ada yang memenuhi kebutuhannya, udah ada yang ngurusin gitu ya. Jadi supaya saya pulang untuk bisa siap ketemu sama anak-anak, ini saya butuh ini gitu. Jadi itu sih yang kita bisa self talk. Jadi kita bisa meyakinkan diri kita sendiri kalau yang sedang kita lakukan sekarang ini tuh akan bermanfaat untuk anak juga gitu. Jadi kita nggak ngerasa bersalah gitu kan. Jadi kan yang saya paham sih, misalnya udah ninggalin nih seharian lagi jaga gitu ya. Aduh pengen cepet pulang hawanya, tapi kok kayaknya moodnya lagi kurang bagus ya, jadi mau minta dulu gitu. Itu yang harus dilakukan adalah ya self dulu karena ini yang sedang kita butuhkan untuk pada saat ini gitu ya. Jadi nggak ngerasa bersalah gitu, Mbak Gora. Cukup menjawab nggak? Ya, mungkin nanti kita bisa coba, Mbak. Memang tidak mudah untuk kayak, aduh. Iya, benar banget, Mbak. Kayak, aduh anak-anak di rumah, kok aku malah enak-enak sendiri gitu ya. Pergi gitu ya, melipir. Biasanya nanti iya nih, ini Mbak, ada lagi mengobati nih. rasa bersalahnya beliin oleh-oleh. Dibeliin entah apa. Iya, benar. Benar-benar itu bisa juga. Jadi kitanya udah fresh, disambut sama anak-anak juga, anak-anak seneng ya, mama bawa ini. Gitu ya. Dibawain makanan Iya, atau apa itu biasanya udah pada seneng sih. Betul, Ya tanda inget kan, meskipun mamanya pergi bawa pulang oleh-oleh, oh mamaku tuh inget gitu. Bayangan saya sih gitu ya, mengobati rasa bersalah udah pergi jalan-jalan sendiri. Betul. Iya, mungkin balik lagi ke Mbak Hana. Nah, kan seringnya kita nih nitipin anak nih ke pengasuh atau ke orang tua nih ya. Kadang sedih nih perasaan dari kita, orang tua sendiri tuh merasa sedih. Kok anak-anak tuh lebih dekat sama pengasuhnya atau sama eyangnya gitu. Gimana sih cara kita menyikapi hal tersebut mungkin, Mbak Hana? Apakah boleh seperti itu ya atau memang harus benar-benar dekat sama orang tua gitu? Oke, saya coba dulu ya. Jadi itu sebenarnya anak itu tuh bisa punya attachment nggak cuma ke satu orang gitu ya. Jadi bisa ke banyak orang, terutama apabila yang misalnya yang ngurusin dia tuh banyak gitu ya. Misalnya ngurusin eyang atau yang ngurusin pengasuh. Jadi apalagi lebih banyak menghabiskan waktu sama mereka. Nah itu tuh wajar banget kalau dia tuh lebih kepengen sama yang sering ngasuhin dia gitu ya. Jadi itu kembali lagi ke tips yang tadi, sebenarnya itu kita yang self talk ya. Jadi ya mau nggak mau anak ini bisa jadi lebih dekat sama pengasuhnya pada saat itu gitu, atau misalnya sama ibunya gitu ya. Tapi kita juga harus tetap cek nih apakah anak ini punya
punya attachment yang baik sama kita gitu. Misalnya apakah nggak mau sama kita cuma sekali-sekali aja atau nggak mau terus gitu ya. Kalau sekali-sekali itu wajar banget lah karena anak itu pasti punya preferensi gitu ya. Jadi nggak apa-apa ketika dia mau sama dulu atau lagi mau sama ibunya dulu, itu nggak apa-apa banget. Jadi kitanya juga, oh alhamdulillah berarti kita meninggalkan dia, kita seseorang yang membuat kita aman gitu. Kan itu salah satu ekspektasi yang harus kita kita sesuaikan juga sih. Kan nggak mungkin kita udah sering ninggalin dia, terus tapi dianya maunya cuma sama kita juga, nanti kan kita juga yang repot gitu ya. Jadi itu yang harus kita ingat-ingat juga kalau kita tuh PPDS untuk sekolah, kita dibantu nih sama support system yang kita punya, apakah itu babysitter, ataukah itu ART, ataukah itu eyangnya gitu ya. Jadi itu self talk yang harus kita tanamkan ke diri kita sendiri ketika anak nggak mau sama kita gitu. Jadi itu wajar banget sih. Tapi tetap harus itu tadi, harus cek kedekatan sama kitanya juga. Iya. Mungkin ini mulai banyak pertanyaan dari kolom chat. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab nih. Mbak Hana dan Dr. Dewi. Ini ada pertanyaan dari Dr. Nanda SPJP yang hendak bertanya, sebagai ibu baru yang bekerja dengan usia baby-nya 4 bulanan, kemudian jam kerjanya itu jam 7 sampai jam 14 atau lebih. Kemudian baru bisa bersama bayinya itu sekitar dini hari atau saat pulang kerja. Kemudian apakah durasi bersama bayi apakah berpengaruh terhadap kualitas bersama bayinya? Mungkin pertanyaannya ke Mbak Hana ya. Kemudian pertanyaan lagi dari Dr. Debbie, apakah ada tips bagi ibu-ibu dengan bayi yang masih ASI eksklusif bagaimana menjaga agar kualitas ASI-nya cukup, agar tumbuh kembangnya juga tetap terjaga? Mungkin Mbak, untuk pertanyaan dari Dr. Debbie. Ini Mbak Hana dulu kan ya? Iya. Oh, saya dulu, oke. Jadi ini ibunya kerja dari jam 7 sampai jam 2 siang gitu ya, kira-kira. Jam 2 siang. Terus bisa sama bayi pada saat pagi sebelum bekerja dan saat sudah pulang. Sebenarnya yang harus kita tanamkan itu adalah kualitas dari kuantitas. Jadi waktu yang terbatas sama anak-anak itu tuh nggak ada masalah gitu ya. Jadi asalkan ketika kita sedang ada waktu sama anak, itu kita benar-benar full hadir gitu. Jadi misalnya cuma ada waktunya setelah pulang kerja gitu ya, ya nggak apa-apa. Jadi kita main sama anak gitu ya. Malah ada beberapa penelitian juga yang bilang kalau ada kok yang ibu bekerja itu attachment-nya lebih bagus sama anaknya gitu ya, karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Ada juga ibu yang stay at home gitu ya, tapi attachment-nya itu nggak bagus sama anaknya, itu juga ada gitu. Jadi yang paling penting bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya, bagaimana waktu yang ada itu dimanfaatkan untuk benar-benar bisa hadir untuk anak gitu. Jadi tidak perlu terlalu khawatir, Dokter Nanda, tetap bisa untuk membangun attachment yang baik dengan anak gitu ya, walaupun masih terbatas gitu. Yang penting itu tadi, kalau lagi bersama anak ya benar-benar sama anak gitu. Jangan sambil disambi-sambi. Makanya tadi Dokter Debbie juga cerita nggak bawa tugas pulang gitu ya. Itu sama juga sih sama saya dulu waktu sekolah ya, nggak sama ya sama PPDS, cuman kalau ngerjain tugas kan tetap juga memakan waktu. Jadi kalau misalnya lagi sama anak-anak ya udah kita yang set waktu sendiri gitu untuk waktu sama anak kapan, untuk waktu ngerjain tugas kapan gitu. Jadi nggak ada masalah kita bekerja sampai jam berapapun, yang penting pada saat bersama-sama anak kita benar-benar full sama anak. Semoga menjawab, Dokter Nanda. Ya, mungkin untuk Dokter Debbie, tips bagi ibu-ibu dengan bayi masih ASI eksklusif gimana nih, Dok, supaya kuantitas ASI-nya cukup, supaya tumbuh kembangnya juga terjaga. Gimana, Dokter? Oh, terima kasih Dokter Nanda untuk pertanyaannya. Dokter Nanda ini teman dan adik kelas di UGM ya. Halo Dokter Nanda, selamat ya babynya.
Kalau terus terang Dokter Nanda, tips kalau bayi dengan ASI eksklusif saya tidak bisa memberikan dengan pasti. Karena memang kebetulan saya tipenya mungkin stres ya dulu, sehingga ketika saya punya anak dari anak pertama sampai kelima itu saya betul-betul tidak bisa keluar untuk ASI eksklusif. Jadi kalau saya ditanya tips itu ya, saya mungkin hanya melihat contoh teman-teman saya, karena teman-teman saya juga para wanita yang juga hamil, juga melahirkan selama PPDS juga cukup banyak, dan mereka memang luar biasa. Jadi konsisten jam-jamnya ya begitu. Memang sudah saatnya pumping, mereka akan pumping itu. Dan kita sebagai dokter, sebagai sama teman atau koleganya, ketika kita jaga, ketika kita stase, ya harus memberikan pengertian dan kesempatan untuk teman-teman kita yang memang harus pumping untuk bayinya, karena itu memang yang terbaik itu ASI eksklusif gitu ya. Tapi kalau tips itu terus terang saya nggak bisa ngasih Dokter Nanda gitu, karena saya nggak termasuk yang bisa memberikan ASI eksklusif. Itu aja. Makasih pertanyaannya Dokter Nanda. Iya, makasih Dokter Nanda atas pertanyaannya. Mungkin kita selanjutnya ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari Papi Velove. Ini papinya Velove nih. Izin bertanya dokter, bagaimana dan apa peran suami yang diharapkan dalam hal ini? Dalam hal ini mungkin maksudnya dalam hal PPDS ya dok, atau seorang istri lanjut sekolah lagi dok. Mungkin ini tujuannya ke dokter Debbie ya dok. Ini yang pertanyaannya yang sebentar. Mungkin peran suami yang dokter kira-kira yang diharapkan Papi Velove. Diharapkan ya. Ya sebetulnya ya suami tetap support itu tadi yang sudah kita sampaikan, support baik terutama itu adalah pengertian gitu, bahwa memang untuk sekolah itu memang sangat sibuk untuk menyelesaikan tugas-tugas itu, sehingga ketika bisa mendampingi di rumah itu paling tidak berikan juga waktu untuk mamahnya atau istrinya itu supaya bisa punya waktu sendiri juga di rumah. Jadi paling enggak sebetulnya residen tuh paling butuh tuh tidur ya gitu, ngantuk kan kalau sampai rumah gitu ya. Mungkin pengertian bahwa oh ya ini istri saya baru pulang gitu, jadi dia butuh tidur gitu, ya udah biarin aja. Mungkin peran suami bisa ngajak anaknya main dulu sampai mamahnya udah bisa istirahat dulu, terus kemudian nanti bisa bersama-sama untuk menghabiskan waktu sekeluarga gitu. Harapannya kan seperti itu. Kemudian juga pengertian bahwa memang tuntutan tugasnya tuh banyak, sehingga sering tidak bisa datang menghadiri acara-acara. Mungkin kalau anaknya udah sekolah, mungkin pentas gitu ya, atau ada acara ngambil rapot, acara konsultasi dengan guru. Kalau misalnya para bapak ini bisa, nah itu mungkin bisa menyempatkan waktu untuk bisa ngambil rapot untuk anaknya, bisa konsultasi dengan gurunya gitu. Dimana memang selama ini tuh biasanya ibu-ibu gitu ya yang selalu datang. Tapi kalau waktu saya ngambil rapot juga banyak kok bapak-bapak yang. Nah, mungkin itu salah satunya dengan apa ya, dengan support seperti itu saya kira para ibu-ibu yang sekolah ini juga sudah sangat-sangat senang, sangat bahagia, sangat merasa terbantu gitu. Suaminya bisa mengerti dan mendukung. Karena izin waktu PPDS itu kan nggak gampang itu. Selain bukan nggak maunya, tapi memang ya tanggung jawab yang kita tinggalkan itu. Kadang mau ngomong izin itu juga udah sampai di leher ya nggak keluar, nggak memaknai diri sendiri bahwa oh ya memang saya itu harus ada gitu loh, nggak mungkin nggak ada, itu aja. Mungkin itu sih Dokter Dora. Dokter Debbie, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Dani Purwandari. Mungkin ini ke Mbak Hana ya. Pertanyaannya, apakah ada indikator keberhasilan attachment anak dan ibu? Apakah hal ini akan menjamin anak akan open-minded terhadap orang tuanya, khususnya terhadap ibunya? Mbak Hana mungkin dipersilakan. Kalau terima kasih pertanyaannya Ibu Dani. Kalau misalnya indikator mungkin bisa dilihat dari tadi ketika ibunya pergi dan ketika ibunya pulang itu bagaimana respon anaknya. Gitu. Jadi ketika ibunya pergi, apakah anaknya ini stres berlebihan gitu ya, dan apakah ketika pulang ibunya disambut atau malah kayak anaknya nangis-nangis ketika ibunya pulang, itu bisa menjadi salah satu indikator. Gitu. Nah, kalau menjamin anak akan open minded gimana?
istilahnya ya, eee, ap berani cerita gitu mungkin ya. Sebenarnya secure attachment ini menjadi salah satu pondasi nih supaya anaknya ini akan, bisa deket sama ibunya gitu. Jadi, dengan mempertahankan secure attachment ini secara konsisten, nantinya ketika anaknya sudah lebih besar gitu ya, terutama saat remaja mungkin kan kita kepengennya anak-anak pasti pengennya cerita sama kita gitu ya. Nah, mmm, jaminan enggak juga sih, karena akan banyak ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi, di luar dari, kontrol kita juga, tapi dengan kita udah punya pondasi secure attachment, nanti dia akan merasa aman nih untuk kembali ke kita, dan kalau misalnya dia ada pertanyaan apa, atau misalnya dia ada kebingungan-kebingungan apa, dia akan tanyanya sama kita gitu. Nggak nanya sama orang lain dulu, tapi akan nanya sama kita dulu, gitu sih, Bu Dani. Semoga jawab ya. Hmm, iya. Oke, terima kasih Mbak Hana. Ini ada pertanyaan lagi, coba saya lihat dulu ya. Menyambung pertanyaan, menyambung tadi jawaban dari Mbak Hana, ini ada pertanyaan dari Andi Rizkiyah. Nah, ini anaknya usia 2 tahun 7 bulan, di mana telah melewati attachment fase. Kemudian saat ini beliau sedang PPDS, dan jika anaknya ditinggal itu akan nangis kejer, sampai kamar mandi pun nangis, sampai ditinggal pun nangis kejer, dan baru tenang ketika pulang. Adakah solusi mungkin Mbak Hana atas kasus kayak gini tuh gimana? Oke. Kalau dari ceritanya sih kayaknya mungkin anaknya agak ada insecure resistant ya, jadi dia terlalu takut ditinggal sama mamahnya gitu ya. Saya mau nanya dulu nih, anaknya dulu sebelum dokter ini di Rizkiansyah, ibu atau bapak nih? Mungkin Ini belum ibu. bisa berbicara open video atau audio Kalau mau, boleh. Jadi, kalau mau langsung tanya. Jadi, apakah sebelum PPDS ini sudah disiapkan dirinya kalau ini mama akan PPDS dan akan begini gitu ya. Dan ketika ditinggal itu anaknya dibohongin atau enggak, maksudnya dibilangin kalau mamanya mau pergi gitu. Kan banyak nih ibu-ibu yang udah nggak usah lihat saya pergi, nanti anaknya malah ngambek gitu ya, atau pokoknya dibawa kemana dulu baru saya pergi gitu. Nah, ini tuh ketika ini sering terjadi, anak itu akan merasa takut ditinggal. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita memang mau pergi, kita bilang nih sama anak, mama mau pergi dulu, atau misalnya mama harus ke rumah sakit untuk jaga gitu ya. Itu mending dibilang, anaknya nangis-nangis dikit nggak apa-apa, dibilangnya nanti mama akan pulang. Tuh, kalau misalnya ada jam waktu pulang yang pasti, itu bisa nih dibilangin nanti mama akan pulang di jam segini, misalnya ditunjukin di handphone gitu ya, atau di mana gitu. Nanti kita akan ketemu jam segitu ya, misalnya ada waktu yang pasti ya. Kalau enggak, dibilangin aja nanti kalau mama sudah selesai mama akan pulang gitu. Jadi salah satu yang bisa dilakukan sih itu kita harus selalu ngomong sama anak kalau kita mau pergi gitu, jangan kabur, jangan kabur. Nah, karena dengan kabur itu akan membuat anak rasa takut ditinggalnya itu lebih tinggi gitu. Nah, yang kedua itu tadi siapkan anak tentang ekspektasi yang mungkin terjadi gitu ya. Mungkin ini anaknya tuh belum mengerti kalau namanya lagi sekolah gitu. Tapi kita bisa kasih tahu kalau mama ini masih sekolah, mama lagi sekolah, mama akan di rumah sakit begini, ada di rumah dulu sama Mbak gitu ya, mungkin siapalah yang jagain gitu ya. Nah, nanti mama akan pulang, dan kalau mama di rumah nanti kita main gitu. Itu sih Ibu atau Bapak Andi.
Jadi dua itu, jangan kabur sama kasih tahu ke anak. Jadi memang Kita lebih baik jujur ya, Mbak ya, ya. Kalau misalnya mau pergi, jujur dan pamit gitu ya ya intinya. penting Terus banget. ini ada pertanyaan dari Dr. Diah Wulan Anggraini SPJP. Definisi secure attachment yang baik tadi dikatakan dengan orang tua atau pengasuhnya. Jadi tidak harus dipenuhi oleh orang tua. Bisa support sistem yang lain seperti keluarga ataupun pengasuhnya. Yang penting polanya nggih, Mbak Ya. Arina nggih, Mbak Hana. Betul, betul, Dokter Gora. Jadi anak ini seperti yang tadi saya sudah bilang, anak ini kan bisa punya lebih dari satu attachment, terutama di Indonesia yang kolektif, yang banyak, mungkin serumah bisa tinggal banyak orang, terutama yang lagi pada PPDS mungkin membutuhkan orang lain untuk mengasuh gitu ya. Jadi nggak harus sih sama orang tua untuk punya secure attachment, tapi ada baiknya sama orang tuanya juga punya secure attachment gitu, karena kan ya nggak tahu ya, mungkin ini kan lagi PPDS, mungkin pisah kota tadi ya, tadi dokter yang tadi itu sepertinya beda kota sama anaknya. Nah nanti ketika udah sama lagi nih tinggal serumah, ketika dia nggak punya secure attachment sama orang tuanya, nanti anaknya nih yang bingung, orang tuanya juga bingung gitu. Jadi nggak apa-apa untuk punya secure attachment sama eyangnya gitu mungkin, atau sama mbaknya, nggak apa-apa, it's okay, tapi usahakan dengan kita, dengan ibu, dengan ayahnya juga punya secure attachment. Oke, terima kasih Mbak Hana. Mungkin balik ke Dr. Debbie ini. Ada pertanyaan dari Muhammad Anzas, sepertinya ini bapak-bapak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf izin bertanya, bagaimana solusi bagi wanita karir agar bisa membagi waktu untuk bekerja dan keluarga? Dan beliau pernah mendengar bahwa ibu mempunyai fungsi sebagai pelindung bagi ketahanan keluarga. Mungkin penjelasan dari Dr. Debbie bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi gangguan kesehatan mental keluarga, terutama pada anak yang sering ditinggal pulang dan pergi bekerja. Mungkin Dr. Debbie. Terima kasih untuk pertanyaannya, saya coba menjawab ya. Nah, sebetulnya kalau untuk memastikan ya memang apa yang saya jalani ini kan hanya sharing ya, jadi bukan berdasarkan penelitian kalau saya. Mungkin nanti Mbak Hana bisa menambahkan ya. Kalau misalnya supaya anak-anak kita membagi membagi waktu antara pekerjaan dan juga untuk anak-anak, ya memang tergantung plotnya seperti apa. Ketika yang kita bicarakan ini masa pendidikan, memang masa pendidikan itu sebetulnya mau tidak mau tetap pada suatu saat kita ada prioritas. Prioritas kita saat itu apa? Ketika memang kita harus maju ilmiah, ketika memang kita harus maju ujian, maka prioritas utama saat itu memang mau tidak mau harus belajar dulu. Gitu. Sehingga anak-anak kalau kita punya attachment yang lain, orang yang kita percaya lain yang bisa kita titipkan saat itu, entah itu papahnya anak-anak sendiri, kemudian atau eyangnya, ya terpaksa saat itu memang kita titipkan dulu, sehingga kita memang harus lebih konsentrasi untuk mengerjakan tugas dulu, supaya juga kalau tugas selesai, maka fase berikutnya bisa kita lalui lagi gitu ya, jadi bisa jalan untuk pendidikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya itu tadi contoh membagi waktu yang mungkin yang saya punya adalah kalau kita memang itu punya tugas, ya kita memang harus mencicil dulu beberapa hari sebelumnya. Kita harus punya timeline, deadline-nya kapan sih gitu. Jadi nggak boleh terus kita sistem kerja semalam ya, itu karena nggak akan mungkin selesai kalau tugas ilmiah di residensi itu semalam itu udah nggak mungkin. Jadi memang ketika kita sudah tahu deadline, monggo untuk kita cicil dulu sebelumnya. Dan nah di saat kita mencicil itu kan kita nggak seharian penuh, kita masih bisa pulang ketika kita nggak jaga. Dengan dalam rangka ya memang untuk membagi waktu untuk anak-anak, untuk keluarga di rumah. Dan ketika kita pulang itu memang kerjaan itu sebetulnya sudah tidak usah dibawa pulang lagi. Karena kita tidak akan bisa lebih maksimal di rumah, gitu. Kita juga nggak bisa maksimal sama anak-anak. Jadi malah dua-duanya nggak dapat kan, gitu. Belajar ya enggak, tugas selesai ya enggak, ngomong anak ya enggak, anak deket sama kita ya enggak. Jadi cuman ya bingung aja nanti gitu ya. Jadi saran saya sih seperti itu. Atau kalau memang betul-betul kepepet karena entah apapun itu mungkin
anak agak sakit sehingga perlu kita lebih pulang di rumah, sehingga tugas terpaksa kita bawa di rumah, yaitu tadi kita sambil nemeni, kita sambil mengerjakan tugas, atau ya tetap ada attachment lain yang mendampingi gitu ketika kita mengerjakan tugas di rumah. Karena memang membagi waktunya yaitu prioritas tetap harus ada gitu. Anak-anak tetap betul prioritas, tetapi ketika kita harus menyelesaikan tugas yaitu tanggung jawab kita juga sebagai presiden, tanggung jawab kita sebagai besok maju gitu. Jadi ya juga jangan jelek-jelek banget lah ya gitu, meskipun anak kita sakit, tapi saya kira tidak ada konsulen yang mau mendengar bahwa maaf dokter anak saya sakit saya tidak belajar, itu urusan kita gitu. Konsulen taunya kamu bagus, kamu bisa gitu, nggak bisa ya apapun itu ya nggak perlu alasan gitu, saya kira seperti itu, karena memang semuanya bisa kita atur harusnya. Kemudian kalau tadi untuk mencegah gangguan mental ya sebetulnya kalau gangguan mental itu kan secara ilmunya kan ada macam-macam, ada organik atau apa. Tapi mungkin yang dimaksud itu adalah gangguan kecemasan ya, misalnya kecemasan ditinggal ibunya gitu ya, seperti yang tadi Mbak Hana sampaikan, bahwa sebisa mungkin kita itu selalu dekat dengan anak. Misalnya saya bukan mencontohkan bahwa saya itu benar, saya bagus, bukan. Cuma misalnya kalau yang saya jalani selama ini, ya kalau yang bisa kita kerjakan sendiri untuk anak-anak, itu kita kerjakan sendiri untuk anak-anak. Mandi itu, kadang sampai pulang mandi itu semuanya minta mandi sama saya. Dulu waktu kecil-kecil itu berlima itu semua mandi sama saya. Mama, mau pokoknya mandi sama mama gitu. Bukan nggak mau sama rewangnya, tapi seneng kalau dimandiin sama saya sambil ngobrol, sambil apa, dan mereka nyaman. Tidur juga saya usahakan tetap tidur sama saya ketika masih kecil-kecil. Kemudian tiap hari juga harus dipeluk ya, anak-anak itu harus dipeluk. Kemudian juga tetap harus kita ucapkan bahwa kita sayang sama mereka gitu. Mama sayang ya sama kamu gitu. Kamu sayang kan sama mama ya. Nah, tetap saling menjaga, tetap itu dikembangkan. Terus kemudian juga kita itu harus memberikan rasa percaya diri gitu. Ketika mereka kita tinggalkan, bahwa kita sekolah, itu kita jelaskan bahwa mama sekolah. Kenapa? Karena mama ingin jadi dokter spesialis. Kenapa? Karena mama ingin bisa membantu orang lain. Nah, mama jadi dokter spesialis bukan cuma buat mama, tapi juga untuk oma opa ya, supaya orang tua senang. Papa juga sudah biayain mama, sudah mengerti mama sekolah. Kasihan kalau mama tambah nggak selesai-selesai kalau di rumah terus nanti gitu. Nanti mama pasti pulang. Jadi memang juga betul kata Mbak Hana, kita biasakan pamit ya, pamit sama anak-anak gitu. Kalau dulu tuh ada anak nomor saya yang 4 itu, kalau saya mau pergi itu pagi dia mesti nggak mau ditinggal, yang gendong lah, yang apa gitu. Kadang buat telat laporan pagi itu terus terang. Nah ketika saya sudah tahu dia modelnya begitu, ya sudah berarti harus bangun lebih pagi gitu ya. Kemudian kita puaskan dulu, kamu pengen apa sih, mau muter-muter di jalan, ya udah saya bawa puter-puter keliling-keliling rumah dulu, dia puas itu saya tinggalin, dia senyum, itu aja. Ya intinya apa yang bisa kita kerjakan untuk anak itu kita kerjakan, karena anak-anak itu kan memang anugerah titipan, dan anugerah titipan ini juga bukan menjadi alasan untuk supaya kita terhambat dalam meraih cita-cita kita. Mungkin itu Dokter Gora. Iya dokter, maturun dok. Ini ada salam dok dari Dokter Diah Wulan dok. Mama Debbie adalah teman PPDS kami yang paling tangguh katanya dok. Karena pada masanya tidak ada kata cuti dengan segala problematika PPDS walaupun anaknya sakit. Pokoknya mama yang luar biasa hebat dan dokter yang handal. Salam dari Dokter Wulan dokter. Salam juga buat Dokter Wulan. Dokter Wulan itu juga luar biasa banget. Sampai ke India loh sekolahnya, luar biasa. Mungkin tanya jawabnya, sesi tanya jawabnya karena berkait dengan waktu masih banyak mungkin ya tanya jawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan dijawab di kolom chat. Dan memasuki sesi terakhir, saya tutup dengan closing statement terlebih dahulu. Memang menjadi seorang ibu, dokter, bahkan seorang ibu itu memang hal yang sangat sulit dan tidak mudah ya. Namun bukanlah tidak mungkin, asal kita memiliki motivasi dan tekad yang kuat, serta jangan lupa juga support system yang baik dalam menjalaninya. Jangan lupa keluarga maupun suami ataupun pengasuh merupakan support system yang penting dalam kita menjalani PPDS. Tidak lupa pula teman-teman PPDS kita dan guru-guru kita juga merupakan
salah satu support system yang tidak kalah penting selama kita menjalani PPDS. Dan mungkin masuk ke sesi terakhir dan penutup. Sebelum kita tutup, mungkin kita foto bersama terlebih dahulu. Bisa di open cam untuk seluruh peserta. Sudah open kamera? Yang lain mungkin? Nggak usah malu-malu mungkin yang lain, biar bisa menunjukkan wajahnya atau yang tadi bertanya. Ada Mbak Dio. Halo. Iya, sudah open cam semua? Yang sempat open kamera mungkin bisa di open kamera. Saya aba-aba nanti ya. Sudah open kamera belum ya? Sepertinya ini pesertanya malu-malu ini. Iya, atau seadanya aja. Kita foto dengan pembicara ya. Kita hitung sampai hitungan ketiga, kemudian di shoot ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, untuk sesi foto bersamanya sudah, kemudian kita lanjut ke untuk pemenang door prize dari panitia. Bisa ditampilkan mungkin untuk pemenang door prize-nya siapa saja? Baik, ada 3 pemenang door prize kita. Selamat kepada pemenang. Yang pertama adalah Rizky Pratomo. Kemudian yang kedua adalah Danik Wulandari. Yang ketiga adalah Muhammad Anzas. Pemenang dapat menghubungi panitia melalui DM Instagram di Jogja Kardiologi Update. Jangan lupa untuk mend-DM ya, supaya dapat tumblernya. Kemudian sampailah kita pada akhir sesi talk show hari ini. Kami ingatkan kembali bagi peserta yang belum melakukan pendaftaran JCU dapat melakukan registrasi melalui website jcu-perki-jogja.com. JCU juga akan menghadiri webinar pre-JCU yang tidak kalah menarik nih pada hari Sabtu tanggal 26 November mendatang mengenai cardiac emergency. Ini akan membahas tuntas mengenai kasus-kasus kardiak yang sering kita temuin di IGD. Bisa juga untuk dokter-dokter umum. Nah, mengenai info pendaftaran dapat diakses melalui Instagram Jogja Kardiologi Update. Mungkin sekian. Terima kasih atas partisipasi aktif seluruh peserta. Saya Dr. Gora undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Itu tak dulu lah, nggak mungkin banget. Logikanya gimana? Gitu, kapan? Kan, aku nggak bisa. Ya udah itu yang bicarain.